Kedatangan timnas Israel yang akan berlaga dalam ajang Piala Dunia U20 di Indonesia menimbulkan polemik di kalangan pemerintahan hingga warga masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah aksi protes dan penolakan terus dilakukan. Tercatat hingga kini sudah ada 2 kepala daerah yang menyatakan penolakan terhadap tim Israel U20 yang akan berlaga di Indonesia, yakni dari Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut merespons kedatangan timnas Israel tersebut. Ya, pertama, secara faktual kita ada hubungan diplomatik. Yang pasti, hubungan masyarakat Indonesia kepada Palestina tidak akan pernah berkurang, tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Meski tidak tegas seperti yang disampaikan Koster dan Ganjar, Ridwan Kamil menyatakan tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Sebelumnya diberitakan, Gubernur Bali Wayan Koster menolak keterlibatan timnas Israel untuk berlaga di Bali dalam ajang Piala Dunia U20 di Indonesia. Kami mohon agar Bapak Menteri mengambil kebijakan untuk melarang tim dari negara Israel ikut bertanding di Provinsi Bali. Kami, pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali, tulis isi surat yang telah terkonfirmasi ini. Wayan Koster melakukan penolakan ini karena menimbang soal kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia. Selain itu juga tak ada hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Israel. Israel itu melakukan gangguan penjajahan terhadap Palestina. Imbasnya, drawing Piala Dunia U20 2023 batal dilaksanakan pada 31 Maret karena Gubernur Bali Wayan Koster menolak Israel main di wilayahnya. Dalam pemberitahuannya memang belum dalam surat resmi, tapi sudah jelas memberikan pesan untuk kita bahwa drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Jadi drawing tanggal 31 Maret yang harusnya diselenggarakan di Bali sudah dibatalkan oleh FIFA. Bagi FIFA hal ini tidak dapat diterima. Pasalnya setiap provinsi yang menjadi lokasi pelaksanaan Piala Dunia U20 telah menyatakan bersedia menyambut para kontestan dalam surat perjanjian hitam di atas putih. Karena penolakan Israel ini mengemuka wacana Israel bermain di negara tetangga seperti Singapura. Namun demikian hal ini dianggap tidak memungkinkan karena Indonesia tuan rumah tunggal. Dilansir dari laman resmi PSSI, terdapat 9 poin kekhawatiran yang bisa saja terwujud apabila Indonesia batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Pertama, Indonesia terancam dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia bisa dikecam oleh negara-negara lain karena tidak melaksanakan amanat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak bisa ikut serta dalam kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan kembali untuk dipilih FIFA menjadi tuan rumah ajang olahraga. Kelima, Indonesia bisa dicoret sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia sebagai tuan rumah pesta olahraga, termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikecam karena bertindak diskriminatif, mencampur adukan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat kehilangan mata pencaharian dan 500.000 orang lebih berdampak langsung jika sepak bola Indonesia terhenti. Kesembilan, Timnas U26, U19, U20 tidak boleh ikut serta dalam ajang sepak bola internasional jika FIFA membekukan PSSI, yang mana itu juga berpotensi terhadap hilangnya potensi ekonomi senilai hampir triliunan rupiah. Sebagai upaya penyelamatan sepak bola Indonesia, PSSI disebut akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga disebut akan melapor kepada Presiden Joko Widodo terkait persoalan yang terjadi menjelang Piala Dunia U20 2023.